Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saulin Sirawanga. Saya dari jurusan Teknik Sipil dengan NIM E1A1 19087. Eh, Malam ini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Dampak Kemacetan Lalu Lintas Terhadap Kebijakan Work from Office di Kota Kendari. Mungkin langsung saja, bab 1, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Transportasi membuat mobilitas manusia menjadi lebih mudah. Selain itu, transportasi menguliti fenomena yang terjadi di masyarakat suatu kota. Apabila kota tersebut mengalami pertumbuhan penduduk, maka akan mempengaruhi tumbuhnya sektor transportasi yang mengakibatkan kemacetan. Kota Kendari sendiri merupakan salah satu kota yang mobilitasnya cukup tinggi di Sulawesi Tenggara. Akibatnya, kemacetan pun sering terjadi di beberapa titik di Kota Kendari seperti di Jalan MT Haryono. Banyak masyarakat yang tidak menyadari kerugian apa saja yang mereka alami saat terjebak kemacetan, seperti pendapat pendapatan yang hilang, BBM yang terbakar sia-sia, dan juga stres atau kelelahan yang berlebihan. Terlebih lagi, masyarakat Kota Kendari sudah memulai menerapkan kebijakan work from office atau kerja dari kantor. Rumusan masalah, seberapa besar pendapatan yang hilang yang diterima pengguna jalan akibat kemacetan lalu lintas di Kota Kendari? Yang kedua, seberapa besar pengeluaran BBM yang diterima pengguna jalan akibat kemacetan lalu lintas di Kota Kendari? Yang ketiga, bagaimana persepsi masyarakat atau pengguna jalan tentang dampak dari kemacetan lalu lintas di Kota Kendari? Selanjutnya, tujuan dibuatnya proposal ini untuk mengetahui yang pertama itu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh BBM yang diterima pengguna jalan akibat kemacetan lalu lintas di Kota Kendari. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa besar pendapatan yang hilang yang diterima pengguna jalan akibat kemacetan lalu lintas di Kota Kendari. Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat atau pengguna jalan tentang dampak dari kemacetan lalu lintas di Kota Kendari. Kemudian selanjutnya, manfaat dibuatnya proposal ini. Yang pertama itu bagi penulis penelitian. Penelitian ini berguna untuk melatih kemampuan penulis dalam mengkaji suatu masalah yang berhubungan dengan kemacetan serta memperoleh gelar sarjana teknik sipil di Fakultas Teknik Universitas Hal Oleo. Yang kedua, bagi akademik, penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin membahas kerugian yang ditimbulkan akibat kemacetan. Bagi pemerintah, sebagai saran mengenai instansi pendidikan kepada badan-badan usaha atau instansi magang atau perusahaan yang membutuhkan lulusan atau tenaga kerja bidang ilmu teknik sipil. Kemudian bab 2 tinjauan pustaka. Bab 2 kita melangkah ke penelitian terdahulu ya. Yang pertama itu Jurnal Nasional dari Lindri Evrina Edison 2017, analisis dampak kerugian lalu lintas di Kota Makassar. Yang kedua, Saniza Tamara Hadi Sasana 2017, analisa dampak ekonomi dan sosial akibat kemacetan lalu lintas di Jalan Raya Bogor, Jakarta. Yang ketiga, dari jurnal Rahmat Hidayat, Diana Sabha 2017, dampak kemacetan terhadap sosial ekonomi pengguna jalan di Kota Banda Aceh. Yang keempat, Margeta dan kawan-kawan 2017, biaya kemacetan ruas jalan Kota Kupang ditinjau dari segi biaya operasional kendaraan. Yang kelima, Sarwanta 2015, analisis biaya kemacetan di ruas jalan Kota Bandung. Kemudian juga ada jurnal internasional, ada 3 jurnal. Kita langkah saja ke pengertian transportasi. Pengertian transportasi yang dikemukakan oleh Nasution
pada tahun 1996 diartikan sebagai pemindahan barang atau manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Sehingga dengan kegiatan tersebut, maka terdapat tiga hal, yaitu adanya muatan yang diangkut, tersedianya kendaraan sebagai alat angkut, dan terdapatnya jalan yang dapat dilalui. Proses pemindahan dari gerakan tempat asal, di mana kegiatan pengangkutan dimulai, ke tempat tujuan di mana kegiatan diakhiri. Untuk itu, dengan adanya pemindahan barang ini, manusia tersebut, maka transportasi merupakan salah satu sektor yang dapat menunjang kegiatan ekonomi dan pemberi jasa bagi perkembangan ekonomi. Selanjutnya, kemacetan. Penyebab kemacetan. Jadi, ada 4 hal yang menyebabkan kemacetan. Yang pertama itu, kapasitas jalan tersebut tidak dapat menampung arus kendaraan yang ada. Yang kedua itu, terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan. Yang keempat, adanya perbaikan jalan. Yang ketiga, adanya perbaikan jalan. Yang keempat, adanya bagian jalan yang rusak atau longsor. Fenomena kemacetan tersebut sering terjadi di perkotaan. Tidak jarang pada jam-jam sibuk sering terjadi kemacetan lalu lintas yang dapat mengakibatkan kemacetan. Ya, kemudian selanjutnya dampak kemacetan. Adapun dampak kemacetan lalu lintas antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu kerugian ekonomi meliputi kerugian waktu yang dialami pengendara saat terjadinya kemacetan serta kerugian bahan bakar minyak atau BBM. Dampak psikologis menjadi stres, kelelahan, dan lain sebagainya. Kemudian kita melangkah ke bab 3, metodologi penelitian. Metode lokasi dan waktu penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu untuk menghitung nilai BBM yang hilang dan nilai waktu penggunaan metode kuantitatif, sedangkan untuk mengetahui persepsi masyarakat saat menggunakan kuesioner. Adapun lokasi penelitian ini adalah bertempat di Jalan MT Haryono sebelum jembatan sampai lampu merah Pasar Sentral Wawa, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk waktu penelitian yang dilaksanakan selama 1 minggu dengan pembagian 2 sesi. Sesi pertama dimulai pada jam 6 sampai jam 8. Kemudian kondisi jalan masih dalam keadaan lancar dan sesi kedua akan dilaksanakan pada jam 15 atau jam 3 sampai jam 17 atau jam 5 waktu Indonesia Tengah, di mana keadaan jalan sudah mulai mengalami kemacetan. Berikut adalah gambar lokasi penelitian proposal ini. Yang selanjutnya pelaksanaan penelitian. Pelaksanaan penelitian dilakukan survei pendahulu dan survei lapangan, mengetahui penghasilan yang hilang. Berikut rumus-rumusnya dapat dilihat di sini. Kemudian lanjut pelaksanaan penelitian. Dalam pelaksanaan penelitian dilakukan survei pendahulu dan survei lapangan, mengetahui biaya pengeluaran dengan menggunakan rumus CN dalam kurung GA tambah 1 kurang A per B P dalam kurung T. Ya, lanjut. Metode pelaksanaan magang. Teknik pengumpulan data. Primer menghitung manual, data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh dalam format yang sudah tersusun atau terstruktur berupa publikasi-publikasi atau brosur-brosur melalui pihak lain. Dalam data tersebut biasanya digunakan untuk mengetahui keadaan massa lalu lintas dan pertumbuhan wilayah yang akan disurvei, sehingga tinjauan dan analisa data akan diproyeksi dengan melihat keadaan sebelumnya. Kemudian prosedur perhitungan. Dalam perhitungan rata-rata pengeluaran BBM. Data yang dibutuhkan yaitu jumlah kendaraan ringan yang melewati area yang ditinjau, data pengeluaran BBM yang dalam keadaan normal, data pengeluaran BBM dalam keadaan macet, data harga BBM dan jarak titik kemacetan yang ditinjau, lama waktu kemacetan, dan kecepatan kendaraan.
Kedua, menghitung rata-rata penghasilan yang hilang. Rata-rata yang dibutuhkan dalam data pendapatan responden, data durasi kemacetan yang dialami responden, dan data jumlah responden. Tiga, analisa persepsi masyarakat. Untuk mengetahui persepsi responden, di sini peneliti membagi kuesioner data menunjukkan apa saja dirasakan oleh responden pada waktu mengalami kemacetan, mulai dari kelelahan, stres, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu adalah time schedule penelitian, dapat dilihat sendiri dalam tabel penelitian skripsi. Bagan air penelitian mulai bagan alir penelitian mulai studi pustaka, identifikasi, dan selanjutnya. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dalam PPT atau PowerPoint skripsi yang malam ini saya bawakan, yaitu seminar proposal dampak kemacetan lalu lintas terhadap kebijakan work from office di Kota Kendari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.